Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rosita Situmorang SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 241446323. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja. Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Selamat pagi semuanya, Nana Miss. Selamat pagi, Miss mau tahu kabarnya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? sehat, kuat, luar biasa. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita seperti biasa berdoa dan bernyanyi. Silakan pimpin ketua kelas. Stand up. Siapa yang pimpin ibadah? Silakan maju. My friends, let's sing a song Daki-Daki. Semuanya menari ya dan bernyanyi bersama-sama ya. Oke, berikan tepuk tangan. Kasih kesempatannya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Salah satu ayat berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Let's pray. Thank you, Jesus, for your blessing. Now we want to study. Please bless us and our teachers. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Greeting to our teacher. Good morning, Miss. Good morning, friends. Oke, good morning. Silakan duduk semuanya. Sekarang coba perhatikan teman sebelahnya. Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Ada? Coba perhatikan kanan kirinya. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir semuanya ya. Miss masih undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar. Silakan berdiri. Tepuk tangannya ya. Kanan-kanannya dikepal ya. Kasih semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hakiki
ini kita harus buat kesepakatan kelas. Memang sudah ada kita pelajar di sana kesepakatan kelas kita. Tapi khusus untuk hari ini pembelajaran matematika kita harus bersepakat dulu supaya pembelajaran ini aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Ayo tunjuk tangan salah satu orang. Apa yang menjadi kesepakatan kita pada hari ini? Yang pertama, apa Timora? Jangan ribut saat di kelas. Tidak mengejek nama orang tua. Berarti lagi perjanjian kita. Apa Kevin? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Kasih satu lagi. Apa itu Luki? Tidak boleh cakap kotor. Miss mau tambahin satu. Selama pembelajaran di sini tidak ada yang boleh permisi. Oke, kita baca secara bersama-sama yang menjadi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas pada hari ini yang pertama. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua. Tidak boleh menyebutkan nama orang tua. Yang ketiga. Tidak boleh berantem. Yang berikutnya. Tidak boleh cakap kotor. Yang terakhir. Tidak boleh permisi. Tidak boleh Permisi. Oke, karena sudah selesai kesepakatan kelas kita lanjut. Ada pertanyaan Miss. Yang pertama, ini kita mau masuk pelajaran kan? Belajar apa hari ini? Belajar ada pelajaran apa? Ya, mata pelajaran matematika. Nah, di sini pertanyaan pertamanya, pernahkah kalian belajar bilangan cacat? Kelas berapa? Kelas 5, kelas 3, kelas 4? Kelas 4 ada? Kelas 4 ada ya? Itu pembelajarannya sama enggak? Maksudnya kalau di kelas 5 kalian belajarnya sampai ini bilangan cacat sampai yang pernah kalian pelajari kelas 5 lah. Sampai berapa? 100 ribuan. Di kelas 4? Di kelas 4? 10 ribuan. Kalau di kelas 3? Ribuan. Jadi ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, pertanyaan berikutnya. Pernahkah kamu berbelanja dengan ibu atau keluarga di mall? Pernah. Apa yang pernah kalian belanjakan? Makanan. Ada makanan, ada baju, tas, buah, PS, apa lagi? Sepatu. Ada banyak keperluan yang bisa kita beli di mall. Nah, nih, itu di mall itu ada di harganya dari yang kecil sampai yang besar. Contoh lah, buah-buahan paling harganya berapa sekilo? 15.000. Ada berapa lagi? Anggur lah, anggur yang paling mahal 25.000, ya kan? Nah, pernahkah kalian melihat orang tua belanja sampai harganya jutaan? Apa contohnya? Sepatu, jutaan sepatu. Sepatu, bukan mereknya, yang mereknya asli pasti jutaan, ya kan? Apalagi tadi handphone. Pernahkah kalian dibiarkan orang tua untuk belanja sampai jutaan? Pernah? Tidak pernah. Kenapa? Karena kalau dikasih dari sini sampai jutaan, dikasih uang. Dikasih kalau jutaan langsung dikasih uangnya. Bukan. Pasti kamu milih-milih dulu, baru dibayarkan. Benar nggak? Iya. Karena apa? Karena kalian masih tingkat SD. Jadi, apa maksud dari pembelajaran kita hari ini? Kita mau belajar bilangan cacat sampai 1 juta. Ya, jadi dari sini nanti mudah-mudahan kalian sudah bisa berbelanja dengan harga 1 juta. Kita tadi belajar bilangan cacat sampai 1 juta. Apa tujuannya?
lakukan di pembelajaran ini? Yang pertama, membaca bilangan cacah hingga 1 juta. Jadi, kamu diharapkan mengerti membaca bilangan itu sampai 1 juta. Yang kemarin masih ratusan ribu, ya kan? Yang kedua, menulis bilangan cacah sampai 1 juta. Jadi menuliskan, tidak hanya membaca, tapi kamu juga bisa menulis. Dan yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan cacah. Nilai tempat ini, nilai tempatnya dari apa-apa saja. Ayo, nilai tempat. 1, lagi. 2. Berarti dari sini ada berapa angka untuk jutaan? 7. Dan 7 angka. Ada 7 angka, itu yang kamu ingat. Kalau angkanya sudah sampai 7, berarti itu nilainya sudah juta. Nih, siapa yang pernah beli sepeda? Aku. Siapa yang tidak punya sepeda? Bisa aja nggak punya sepeda, tapi dia punya motor, sepeda motor. Ya kan? Nah, mari kita cari tahu berapa harga sepeda ini. Dengan harga berapa ini, coba baca. 685.730 Rupiah. Karena ada di depan PRP-nya, jadi dibaca rupiah. Kita mau menonton video berikut. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bilangan cacah sampai 1 juta. Bilangan cacah dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan positif tak terhingga. Misalnya 1, 2, 3, 10, 100, dan lainnya. Bilangan positif yang termasuk ratusan, ribuan, jutaan, hingga triliunan dengan jumlah yang tidak terbatas adalah bilangan cacah. Bagaimana cara membaca bilangan cacah besar menggunakan nilai tempat? Dalam membaca bilangan cacah, tempatkan nilai tempat ke dalam digitnya. Sebagai ilustrasi, perhatikan nilai tempat pada bilangan cacah berikut ini. Perhatikan bilangan cacah sampai jutaan pada bilangan tersebut. Pada bilangan tersebut, angka 1 merupakan nilai tempat jutaan. Angka 3 merupakan nilai tempat ratusan ribu. Angka 5 nilai tempat puluhan ribu. Angka 2 nilai tempat ribuan. Angka 9 nilai tempatnya adalah ratusan. Angka 4 nilai tempatnya adalah puluhan. Dan terakhir, angka 8 adalah nilai tempatnya satuan. Sehingga bilangan cacah tersebut dibaca 1.352.948. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya, setiap kumpulan 3 digit angka dipisahkan dengan tanda titik. Tanda titik ini berfungsi sebagai pemisah agar tidak kesulitan dalam membaca bilangan cacah besar. Ya, dari video tadi ini adalah ringkasannya. Kita mulai tadi dari satuan. Habis satuan, habis puluhan, habis ratusan, ribuan, habis ribuan, puluh ribuan, habis 10 ribuan, 100 ribuan, habis 100 ribuan, jutaan. Nah, kita perhatikan angka di atas ini, 685.713. Berarti 3 jatuh di nilai tempat satu puluhan, ratusannya, ribuannya,
685.000. Ratusan disatukan, puluhannya disatukan, jadi dibaca menjadi 685.713. angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 826.024 tidak dibaca karena angka 0 akan tetap bernilai 0, tidak akan berubah, 0 tetap 0 meskipun menempati nilai tempat ratusan, mau di ratusan, mau di ribuan, mau di puluh ribuan, 0 tetaplah 0, makanya tidak dibaca. Paham? Kita masuk contoh soalnya. 7 2 3 7 8 0. Kita mau pasang masing-masing. Satuannya angka berapa? 0. Kita tuliskan. Puluhan. Lanjut. 7. Ribuan. 10 ribuan. 100 ribuan. Berarti di sini jadi berapa? 773.000. Nih 700 nih 80, ya kan? Nolnya ada ditulis? Tidak, karena sudah termasuk 80. Bagaimana cara membacanya? 780. Oke, tadi membaca bilangan caca, sekarang menuliskan kebalikannya. Kalau tadi menulis dari angka baru dibacakan, kalau sekarang dibacakan baru dituliskan angkanya. Bagaimana cara menulis bilangan caca? Yang pertama, identifikasi angka sesuai dengan nilai tempatnya. Tadi kita sudah pelajari bahwa nilai tempat itu dimulai dari satuan, lanjut sampai berikutnya. Tuliskan angka untuk setiap tempat nilai, mulai dari tempat nilai tertinggi. Kalau tadi membaca, kita tuliskan angkanya dari yang paling kecil, dari yang satuan. Sedangkan untuk menuliskan, kita mulai dari angka yang paling besar. Kalau dia jutaan, berarti dari jutaannya kita tuliskan. Nah, contoh soalnya ini. 461.000 di sini garis bawah ya, karena ini dia titiknya ya. 200 berarti sampai sini. 20 berarti sampai 10 ini. 461.000 berarti 400.000. Ya kan? Mana penulisan 400.000? 40000. Ada berapa angka di ratusan ribu? Ada berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. 6.000. 60.000. As 1.000. 1.000 itu kan sama dengan 1.000. Ya kan? 1.000 biasanya dibaca 1.000. 1 juta biasanya dibaca 1.000.000. 100 biasanya dibaca 100. Ya kan? Sama itu. 1.000 berarti 1.000. Ratusan 200. 25. Tinggal karena ini di tempat 100 ribuan, 400 ribuan, 60 ribuan, 1 ribuan, 200-an, 20-an, 5 satuan. Kalau sudah selesai seperti ini tinggal tulis 4, 6, 1, 2, 5. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Maju satu orang yuk. Mengisi sama dengan yang tadi. Satu orang. Maju Pin.
Kita perhatikan pekerjaan temannya ya. Oke, lanjut. Ini oke, lanjut. Di bawahnya jadi lanjut. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk temannya karena sudah punya keberanian untuk maju. Salah tidak perlu dihukum ya. Yang penting sudah berani mencoba. Kita periksa 7, 4, 3, 3, 3, 0. Benar? Berikan satu kali tepuk tangan untuk temannya karena sudah memberikan semangat ya. Waktunya lah untuk kerja ke kelompok. Ini ada Miss buat kartu bilangan. Kartu bilangan ada dia 2 per kelompok. 1, menuliskan bilangannya. Oke? 1, menuliskan bilangan. Kartu yang kedua, membuat atau membaca. Yang ini ada bacaannya. Berarti kita tuliskan angkanya. Paham? Ada pertanyaan? Sama dengan penjelasan tadi. Ini diharapkan kerjasama antar kelompok. Tuliskan jawabannya di sini. Di sini kelompok-kelompoknya sudah ada di semua. Miss kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit diisi semua. Nanti akan ada maju beberapa kelompok untuk mengerjakannya. Paham? Oke. Silakan dikerjakan. Tuliskan nama-nama kelompoknya ya. Tuliskan nama-nama kelompoknya. Oke, silakan. Udah boleh dimulai. Ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Langsung diisi di kartu bilangannya itu saja. Ya, tulis nama-nama kelompoknya dulu nak. Tulis nama-nama kelompoknya. Ini ada yang tak paham? Ada yang tak paham kelompok ini? Bisa? Ada di sini Pak? Boleh di situ, boleh di bawah. Ini paham? Bisa? Oke, bisa kan? Semangat. Waktunya 5 menit lagi. Ayo dipercepat. 5 menit lagi. Buat rapi bersih. Jawabannya usahakan tiap saat. Oke, sudah siap?
81.209. Benar? Berikan tepuk tangan. Oke, sedikit dengan kuis interaktif. Oke. Ini siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Oke. Ya, A, B, C atau D. Tunjuk tangan. Oke, siap. Kita cek. Kalau dia hijau itu artinya benar ya. Kalau dia salah merah ya, berarti benar ya. Lanjut, siapa cepat dia dapat. Talitas bunga. A, B, C, D. Ayo. A. Oke. Berikan tepuk tangan. Oke ya. Nah, ini ada LKPD. LKPD itu adalah latihan. Ini jadi PR di rumah. Minggu depan dikumpul. Bukan minggu depan, pertemuan berikutnya dikumpul ya. Ini sebagai bahan evaluasi. Apakah kau sudah mengerti atau tidak? Ini dibawa pulang, dikerjakan di rumah sebagai latihanmu ya, satu-satu per orang. Apakah kamu sudah mengerti atau tidak? Ini jadi evaluasi. Apakah pembelajaran hari ini kamu paham atau tidak? Ya, bagus. Itu PR di rumah, tidak dikerjakan di sini, Nathan. Tidak dikerjakan di sini, dikerjakan di rumah. Dari semua pembelajaran kita ini, ada yang mau kamu tanya? Nah, ya, ini kasih satu orang yang bertanya. Ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Kita lanjut. Nah, apa kesimpulan kita pembelajaran kali ini? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kamu mengerti membaca sampai jutaan. Kamu sudah mengerti berapa angka dari jutaan itu. Dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, dengan belajar seperti ini, kamu tahu uang yang kamu pegang itu berapa, yang mau kau belanjakan itu berapa. Apalagi sekarang uangnya 100.000 paling besar kan, ya kan? Dikasih orang tua sama 100.000, Bella. Kamu disuruh belanja, kamu tahu apa yang kamu belanjakan, kamu tahu berapa kembaliannya. Tidak hanya beli saja, tapi kamu tahu kebutuhan yang kau belikan. Pembelajaran kita sudah selesai, semua bangku berdiri.